Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi boleh katakan shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh katakan amin. Yang bersukacita boleh dong, saya lihat senyum-senyumnya semuanya. Wah, haleluya. Saya percaya kita boleh ada di tempat ini, di gereja Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Maka dari itu mari bawa hatimu, bawa hidupmu untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau kami berkumpul pagi hari ini di rumah-Mu, karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semuanya karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur padamu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang
ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, amin. Yes. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu, indahnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Oh Bapa, besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Yesus Tuhan. Syakana ramaya naramaya sando. Haleluya. Yesus Tuhan. Orabaya sakara labaya laba. Jesus. Mari angkat suaramu sembah Dia. Yes Lord. Sikira bala. Orabaya sakara maya sandi. Haleluya. Yesus Tuhan. Urabaya sakarababa. Holy Spirit, yes. Urabaya sakaramaya sanamaya sandi. Haleluya. Urabaya sakarabaya. Curahkan kuasa kasih-Mu Tuhan. Yes. Ya. Orabaya sakara baba.
Orabaya sakalabaya dalabaya naralamaya sanaralamo. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Ramaya sakanaralamo. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami cinta Kau Tuhan lebih dari segalanya. Hanya Engkau Yesus. Mengalir Roh Kudus, penuhi setiap kami umat-Mu. Korapa kerebesi kinamakan naralam. Oh ramaya sanaralamu. Oh, Kau saja yang ditinggikan di tempat ini. Kau saja yang layak disembah lebih dari segalanya. Oh, haleluya, Jesus. Huramaya sanaralamaya se. Oh, Yesus Tuhan. Koramaya sanaramaya sano. Yes Lord. Huramaya sakaramaya nararamaya se. Biar hanya Engkau yang kami senangkan Tuhan melalui pujian umat-Mu. Yes. Hurabakata karabababababababa. Orabaya sakarabaya sakarababababababa. Orabaya sakanaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Oh namaya sanaralamo. Yesus Tuhan. Orabaya sanaramaya sanaralamo. Hinaralamaya sandi. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Engkau yang raja segala raja Tuhan. Nama-Mu besar. Oh Engkau layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak, oh layak, come on, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, yuk, come on. Dia raja segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes God, amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sorak-sorai buat Raja kita, Raja yang dahsyat. Yes God, Engkau yang layak dipuji disembah. Mataku tertuju padamu,
segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing setiap kami Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Mari Bapak Ibu dengan kasih boleh saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, oh, ku mau kami mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau selalu menyenangkan
generasi yang ada di masa ini. Karena kami akan menyaksikan kedatangan Tuhan di awan-awan. Dan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Waktu Engkau nanti datang di awan-awan, kami semua boleh diangkat bersama-sama Tuhan. Kami gak mau ketinggalan. Oleh karena itu Tuhan, di hari-hari yang masih ada, kami mau tetap setia, Amin. tambah setia, tambah sungguh-sungguh. Karena ada privilege buat kami akan melihat Tuhan datang. Kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri. Dan kami menanti-nantikan itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mata kami mau terus tertuju kepada Tuhan. Kami gak mau fokus dengan dunia lagi. Kami gak mau terjebak dengan masalah. Bahkan mungkin kenikmatan dunia. Kami hanya mau fokus sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi bibir lidahnya sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Untuk setiap kami Engkau urapi Tuhan. Setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami mempunyai hati yang haus dan lapar. Karena kami tahu rahasia itu. Hanya yang haus dan yang lapar akan dipuaskan. Kami gak punya motivasi yang lain. Kami haus dan lapar. Mau dengar isi hati Tuhan. Kami haus dan lapar mau ketemu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga konsentrasi kami Tuhan. Kami mau fokus dengar isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang siap mendengar isi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya, shalom saudara. Silakan duduk. Semua dalam keadaan baik, sehat. Yes, sehat, baik semuanya. Puji Tuhan. Semuanya sukacita? Beberapa hari lalu ada event besar yang diadakan di SICC dan saya terlibat di dalamnya. Saya ikut selama 3 hari dan luar biasa dalam acara itu ya. Mata saya berkaca-kaca terus setiap kali sesi, baik dalam pujian penyembahan, termasuk waktu dengerin khotbah. Mata saya berkaca-kaca terus, dahsyat ya Tuhan, dahsyat. Acara itu adalah Everyone Asia 2024. Nah, Everyone Asia ini sudah dimulai tahun lalu di Amsterdam. Nah, judul Everyone ini adalah hasil doa dari Empower 21. Jadi ada sebuah badan besar di dunia, Empower 21. Dan sejak Amsterdam 2023 mereka mendeklar tema besar ini, Everyone. Nah, beberapa bulan lalu atau mungkin tahun lalu saya sudah sampaikan ada sesuatu yang membuat saya kagum dan heran ya. Ada 3 hamba Tuhan besar di dunia ini dari berbagai gereja yang berbeda. Pertama Rick Warren itu mewakili Baptis. Setelah itu ada Nicky Gamble mewakili Anglikan. Setelah itu Billy Wilson mewakili Pentekostal. Nah, 3 orang yang berbeda dari gereja yang berbeda, denominasi yang berbeda, aliran yang berbeda. Tapi 3-tiganya mendapat
sesuatu yang sama dari Tuhan. Nah, jadi kalau ada 3 tokoh besar dari gereja yang berbeda, ngomongnya sama, wah ini sesuatu yang mesti diperhatiin sungguh-sungguh. Dan mereka mendapat dari Tuhan bahwa tahun 2033 ada sesuatu yang besar akan terjadi. 2033 itu berarti 9 tahun dari sekarang. 2033 kekristenan akan merayakan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit tahun 33 kan, lahirnya tahun 0. Akan merayakan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus, akan merayakan 2000 tahun kenaikan Tuhan Yesus, akan merayakan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, akan merayakan 2000 tahun kelahiran gereja, dan akan merayakan 2000 tahun amanat agung. Sudah tahu amanat agung kan ya? Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, tahun 2033 yang adalah 9 tahun dari sekarang, kekristenan di seluruh dunia, termasuk Katolik, yang menarik juga, Katolik ikut, akan merayakan sesuatu yang besar. Nah, oleh karena itu Billy Wilson mendapat dari Tuhan bahwa sampai dengan 2033 akan ada sesuatu yang terjadi. Setiap orang di muka bumi, akhir tahun lalu menurut statistik sudah ada 8 miliar orang penduduk bumi. Jadi 2033 setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, Everyone kemarin saya suka banget. Karena biasanya kalau bikin event itu kan kesembuhan, berkat, gitu ya. Tapi acara kemarin sama sekali temanya bukan diri sendiri. Tapi temanya kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Jadi dari awal sampai akhir saya berdoa sama Tuhan. Saya mewakili saudara-saudara juga. Saya mau terlibat. Saya komitmen. Tuhan, aku mau terlibat. I commit myself. Aku mau terlibat dalam gerakan yang besar ini. Reaching everyone needs everyone in the church. Untuk menjangkau semua, setiap jiwa di muka bumi. Dibutuhkan setiap orang di gereja terlibat. Nah, kenapa ya saya berkaca-kaca terus matanya ya. Bukan cuman pas PPW tapi pas khotbah. Jadi saya juga berkaca-kaca, iya ya ini kan Tuhan udah kasih. Nah jadi waktu everyone itu kayak Tuhan ngasih tahu di depan, ini loh konfirmasi. Kamu sudah ngomong, sudah khotbahin, lakukan. Dan sekali lagi saya katakan, reaching everyone needs everyone. Ada 8 miliar orang, gimana memenangkan 8 miliar orang ini? Dan ada berita gembira, jadi waktu mereka bersaksi dari berbagai macam negara bersaksi. Memang kita kalau tidak terlibat jadi nggak tahu. Kita dengernya kan yang jelek-jelek aja, Amerika rusuh, Eropa banyak demo dan sebagainya. Ternyata di negara-negara itu juga sedang terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran. Jadi yang kita doain hari-hari ini terjadi. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Begitu banyak puluhan ribu anak-anak muda kumpul di stadion-stadion di Amerika, di Portugal, di Spain, di Brasil. Bahkan di negara-negara yang tanda kutip sulit terjadi kebangunan rohani yang besar. Nah,
setelah terjadi kebangunan rohani yang besar ini, kita tahu firman Tuhan ya dan amin ya. Kalau sedang terjadi kebangunan besar, kebangunan rohani yang besar ini, kita semua mesti hati-hati sekaligus bersuka cita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Karena itu tandanya, Tuhan bilang tanda-tandanya banyak. Tapi salah satu tandanya adalah penuaian jiwa yang besar-besaran terjadi. Jadi kalau kita ngomong 2033, saudara-saudara jangan terlalu kreatif juga. Terus mikir, oh berarti Tuhan datangnya tahun 2033. Enggak juga. Selesai khotbah ini juga Tuhan datang bisa. Jadi jangan anggap, 2033 nanti Tuhan baru datang. Kita 9 tahun santai-santai aja. Enak aja. Enggak begitu. Bisa Tuhan datang 2033. Bisa setelah 2033, mungkin enggak? Mungkin. Tapi hari ini Tuhan mau datang juga bisa. Kita semua yang percaya diangkat. Jadi selama setahun ini, sejak Everyone di Amsterdam, terus kemarin di SICC, kita semua bicara tentang ini. Kita mau menjadi orang-orang yang terlibat dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Reaching everyone in this world. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi, reaching everyone, need everyone. Dan itu salah satu ciri khas Hope Church. Semua harus terlibat dalam pelayanan. Di Hope Church tidak boleh ada yang duduk-duduk santai-santai. Apalagi ngantuk-ngantuk. Semuanya harus terlibat. Nah, ada beberapa hal yang saya mau highlight. Gimana caranya supaya kita bisa terlibat? Pastinya Pak Niko menyampaikan doa, pujian, penyembahan yang dilakukan dari pagi, siang, malam secara unity. Oleh karena itu saya dorong kita semua semakin suka berdoa. Saya ngomong ini bukan cuma bahan khotbah ya, tapi ini ajakan, bukan ajakan, perintah. Kita harus semakin suka berdoa, suka baca Alkitab. Yang kedua, reaching everyone. Gimana caranya? Saya kaget. Karena Christine Caine ngomong something new. Wah, waktu dengar saya kaget. Kenapa? Karena buat leader saya sudah umumkan. Ulang tahun kita bulan Oktober nanti, temanya adalah new. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan untuk reaching everyone, Christine Caine mengatakan, kita harus punya wawasan yang baru. Kita harus mau meninggalkan yang lama dan menggunakan cara-cara yang baru. Kita belum ngerti nih, cara yang baru apa ya? Wah, nanti Tuhan akan tuntun kita melayani dengan cara-cara yang baru. Jadi buat yang berpikir, pelayanan tuh begini, enggak salah. Tapi jangan juga nyalain. Nanti kalau Tuhan sampaikan, kita akan melakukan pelayanan-pelayanan yang baru dengan cara yang baru. Beberapa bulan lalu, tepatnya April 2024, Bilangan Research Center. Jadi bahan meeting nanti sekalian saya ngomong sekarang Fit, biar nanti kita lebih banyak waktu buat diskusi. Bilangan Research Center mengatakan generasi ini kalau generasi dulu ke gereja cari khotbah.
khotbah yang bagus. Terus belakangan cari pujian penyembahan. Tapi luar biasa generasi ini ke gereja, apa yang dicari? Ternyata nomor satu bukan khotbah lagi, nomor satu bukan PPW-nya lagi. Tapi sekarang generasi ini ke gereja, menurut bilangan Research Center, mereka mengadakan survei di gereja-gereja di Indonesia, di anak-anak muda di Indonesia. Ternyata nomor satu sekarang orang ke gereja yang dicari adalah komunitas yang mendukung. Wah, pas banget kan? Kita punya fuel, punya kelompok sel yang sedang digalakkan. Kita harus jadi komunitas yang mendukung. Yang mau katakan yes? Yang belum ikut fuel nanti di sini ada gembala-gembala fuel yang akan ngincer saudara-saudara yang belum ikut fuel. Gembala-gembala fuel boleh lihat kanan kiri. Semuanya udah ikut belum ya? Kalau ada yang belum ikut, tangkap langsung. Oke, gembala-gembala fuel. Halo? Yang berikutnya, kalau tadi nomor satu doa pujian penyembahan. Yang kedua, sesuatu yang baru. Yang ketiga, gimana kita bisa dipakai Tuhan buat reaching everyone. Ternyata tim Hill dari COG khotbah. Kalau kita mau dipakai Tuhan, jadi jangan cuma doa, aku mau Tuhan, aku mau. Tapi lakukan tadi, suka berdoa, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Suka baca Alkitab. Terus yang kedua, cara-cara yang baru. Nomor 3, hidup kita harus mau dipecahkan. Kayak roti, Tuhan ngasih cara. Waktu Tuhan memberi makan ribuan orang, roti itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat ribuan orang. Caranya apa? Dipecahkan. Jadi udah bukan zamannya sekarang, Tuhan, aku, udah bukan zamannya. Sekarang zamannya gimana aku bisa menjadi berkat? Gimana aku bisa memberi? Gimana aku bisa berkorban? Nah, kalau dalam gereja kita kenal ada 3D. Doa, ya semua orang berdoa. Ya kan? Semua orang berdoa. Tapi D yang kedua, daya. Melayani. Dengan tenaga kita. Kita korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, korban perasaan juga. Ya kan? Jadi kalau yang belum melayani, ayo. Ingat, waktunya udah singkat nih. Ingat, zaman sekarang ke gereja bukannya aku lagi berkati aku, sembuhkan aku, tolong aku. Tuhan memberkati kok, beneran. Tuhan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Doa, daya, dan yang ketiga. D yang ketiga tau gak apa? Tau gak D yang ketiga apa? Halo? Wah, takut ngomongnya. Tahu tapi takut ngomongnya. Doa iya, daya oke lah aku bantu-bantu. Yang ketiga dana. Jangan jadi orang pelit. Tuhan gak suka loh sama orang pelit. Wah, itu banyak ayatnya. Kenapa? Loh, semua yang kita nikmati ini dari Tuhan. Nah, kalau semua yang kita nikmati dari Tuhan terus kita pelit, yang ngasih berhak marah dong. Kan saya udah pernah kasih contoh ya Ebi ya contoh. Misalnya saya sama Pastor Daniel lagi pergi terus kita titip uang, baik cash maupun e-money kepada Ebi. Terus Ebi and Phoebe enjoy your time at home. Terus nanti kita pergi seharian pulang, terus pas pulang Phoebe lapor. Cici beli ice cream, beli pizza dan sebagainya, tapi aku nggak dikasih. Kita yang ngasih
yang jadi orang tua marah nggak? Marah. Loh, kok dinikmati sendiri? Tapi Abigail nggak begitu. Jadi cerita boleh? Boleh ya? Minggu lalu sebelum khotbah, saudara-saudara yang tidak hadir minggu lalu, you miss it, you miss a lot. Karena sebelum khotbah saya kasih rahasia dan saya pesan sama Daniel jangan ditayangin di YouTube. Nah, saya terharu loh betulan, walaupun saya nggak nunjukin ke Ebi, tapi hari ini saya ngaku di depan Abigail. Setelah saya ibadah itu, Ebi ngomong sama saya, sama maminya, Dad, Mom, let's have lunch, and I will pay the lunch. Anak 17 tahun, habis dengar rahasia itu, dia ngomong begitu. Saya sampai, wah, dahsyat banget. Jadi tadi contoh, Ebi nggak pelit, she is very generous. Sama, kalau kita pelit, Tuhan ya rugi ngasih dia, tapi yang lain nggak dapat. Jadi mendingan kasih orang lain aja. Tapi sebaliknya kalau orang generous, suka memberi, suka menolong, suka membantu, suka berkorban, Tuhan senang dan Tuhan akan semakin berkati. Kenapa? Karena logikanya jelas. Karena dia dapat, yang lain juga menikmati. Ya kenapa enggak dia dikasih terus supaya yang lain juga menikmati. Logikanya kan gitu. Jadi yang ketiga tadi, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk reaching everyone. Yang ketiga, kita harus mau dipecahkan. Kita harus let our life to be blessings for other. Yang mau katakan yes. Yang keempat yang saya mau sharing hari ini, saya waktu dapat ini kaget juga. Kita lihat Matius 9. Matius 9:20, saya akan bacakan buat kita semua sampai ayat 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam kitab lain diceritakan atau menggunakan bahasa, waktu perempuan itu menjamah jumbai atau ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Nah, saya mau ajak kita punya gambaran atau memvisualisasi. Ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Sebulan pendarahan aja lemesnya udah kayak apa? Betul ya? Sebulan pendarahan aja udah rasanya kayak gimana gitu ya. Ini 12 tahun. Jadi saya bayangin perempuan ini pasti udah kurus kering. Kurus kering. Tulang dibungkus kulit gitu ya. Kurus kering. Dan saya bayangkan waktu dia mendekati Yesus, dia udah gak bisa jalan. 12 tahun pendarahan. Udah lemes. Bener gak? Ada gak yang pernah 12 tahun pendarahan? Kagak ada, kalau ada pun udah gak di sini. Sebulan aja udah lemes kayak gimana, udah teriak-teriak, aduh gitu ya. Ini 12 tahun pendarahan. Jadi udah kurus kering dan lemes, gak bisa jalan. Jadi saya gambarin waktu perempuan ini dengar ada Yesus mau datang. Dia bela-belain, aku mau datang, aku mau lihat, aku mau jamah ujung jubahnya. Kenapa sih yang dipilih ujung jubah? Kenapa dia enggak, aku mau salaman sama Tuhan Yesus. Kayak kemarin kan di Everyone itu banyak
pembicara-pembicara dunia. Nah, ada beberapa teman yang tanda kutip mengidolakan pembicara-pembicara itu. Aku mau salaman, aku mau foto bareng. Kalau saya enggak sih. Kalau Tuhan Yesus datang saya mau foto bareng. Mereka masih manusia juga kan saya pikir. Jadi itu contoh. Kenapa sih enggak salaman? Supaya aku sembuh, aku mau pegang tangannya. Kalau perlu aku mau pegang kepalanya. Supaya aku sembuh. Kenapa perempuan ini enggak mikir begitu? Pernah enggak saudara-saudara mikir? Pernah enggak saudara-saudara membayangkan? Kenapa ya? Perempuan ini enggak minta dijamah oleh Tuhan. Kenapa perempuan ini enggak minta, aku mungkin mau peluk Tuhan Yesus. Aku mungkin mau macam-macam lah. Tapi permintaannya simple banget. Asal aku pegang ujung jubahnya. Ya jawabannya gampang. Kenapa? Karena perempuan ini udah gak bisa berdiri. Ngesot di tanah. Jadi kenapa yang diincer ujung jubahnya Tuhan Yesus? Ujung jubah Tuhan Yesus buat dia adalah sesuatu yang paling gampang diraih. Saya ulang sekali lagi ya. Paling gampang diraih. Paling gampang dipegang. Kan zaman dulu orang pakai jubah panjang-panjang. Mungkin kalau zaman sekarang Tuhan Yesus pakai celana panjang, jadi perempuan ini doanya asal aku pegang ujung celananya. Mungkin gitu. Asal aku pegang ujung sepatunya, mungkin. Tapi zaman itu karena pakai jubah yang panjang, perempuan ini cuman berandai-andai, bermimpi. Perempuan ini mengharapkan pegang ujung jubahnya aja. Dan ujung jubah itu bicara yang paling gampang diraih. Sampai sini nangkep? Kita lihat Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang udah gak asing buat kita. Judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Mazmur 133, saya bacain ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Meleleh dari kepala ke janggut ke jubahnya. Terus meleleh ke jubahnya sampai ujung jubahnya. Nah, saya harap saudara udah mulai dapat bayangan nih. Waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi, Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus memberi teladan. Jadi waktu Tuhan Yesus melayani, kita belajar, ini keteladanan Tuhan Yesus juga. Waktu dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita belajar ada perempuan yang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Sembuh. Nah, dalam 1 Korintus 12, Rasul Paulus mengatakan, kita ini satu tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, satu tubuh. Dengan fungsi yang berbeda-beda. Bahkan Rasul Paulus membreakdown lebih detail lagi. Ada yang dilihat orang, ada yang tidak dilihat orang. Ada yang dihormati, ada yang kurang dihormati. Ada yang kelihatannya besar, tapi juga ada yang kelihatan kecil. Tapi semuanya tubuh. Ngerti ya? Sampai sini semuanya tubuh. Nah, Mazmur 133 mengangkat seorang tokoh namanya Harun. Harun itu imam.
imam, kepala. Secara spiritual, secara rohani, kepalanya itu namanya Harun. Dia imam. Dan dikatakan apa? Imam itu memperoleh minyak. Minyak itu bicara urapan. Urapan itu bicara tentang kuasa. Dan luar biasa ayatnya ditulis apa? Minyak itu dari kepala mengalir ke janggut dan ke jubah Harun. Nah, saya harap saudara mulai nyambung nih dari cerita seorang perempuan yang menjamah ujung jubah Tuhan, terus ada cerita atau bukan cerita, ada pengajaran Rasul Paulus mengatakan kita ini semua tubuh Kristus. Ada yang kelihatan terhormat, ada yang kurang, ada yang besar, ada yang kecil, tapi kita semua ini tubuh Kristus. Dan waktu baca tentang Harun menerima pengurapan dari Tuhan, tapi ingat pengurapannya itu turun sampai ke jubahnya. Mungkin sebagian dari saudara udah ada yang dapat maksudnya, tapi mungkin sebagian masih mikir maksudnya apa sih pastor? Ternyata maksudnya adalah reaching everyone, needs everyone. Ujung jubah itu bicara apa? Yang paling gampang digapai, paling gampang ditemui, paling gampang didapatkan. Jadi khotbah ini sebetulnya ngomong begini, yang diurapi Tuhan itu bukan cuman Harun, bukan cuman kepala, tapi semua diurapi Tuhan. Termasuk gembala-gembala fuel itu diurapi Tuhan. Kenapa? Karena gembala-gembala fuel adalah orang yang paling gampang ditemui oleh jemaat. Jadi jangan pernah mikir gini, ada yang dibutuhkan, ada yang membutuhkan, ada yang perlu didoain, terus ngomong, wah kita tunggu Pastor Nathan aja ya, karena yang diurapi cuma Pastor Nathan. Itu konsep yang salah. Kenapa? Karena minyak itu di kepala Harun turun ke janggut, turun ke jubahnya. Jadi waktu perempuan itu pendarahan 12 tahun, udah gak bisa berdiri. Aku mau pegang yang paling gampang aja dah. Yang paling gampang apa? Ujung jubah. Dia sembuh loh. Kenapa? Ujung jubah itu juga ada pengurapannya, ada kuasanya. Jadi saudara-saudara, kalau nanti saudara-saudara ketemu orang yang membutuhkan, saudara juga punya kuasa yang sama untuk mendoakan orang itu. Jadi jangan, tunggu Pastor Nathan, tunggu Pastor Lina, gue gak mampu nih, gue gak mampu. Siapa bilang? Karena pengurapan itu dari atas turun. Siapapun saudara. Kalau tadi saya sebut gembala-gembala fuel, salah satunya. Jadi kalau jemaat di fuel masing-masing, saudara-saudara gembala fuel, saudara-saudara kepala pelayanan, atau bahkan saudara tidak membawa apapun. Tapi kalau saudara-saudara digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan seseorang, mendoakan satu keluarga, saya mau kasih tahu ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena berkali-kali saya dengar cerita, termasuk waktu di Everyone kemarin ada kesaksian juga. Ada seseorang pelayan Tuhan. Dia mengatakan, biasa, saya cuma melayani biasa. Tidak pegang jabatan, tidak punya anak buah, pelayanan. Tetapi satu waktu diceritakan dia lagi ke car dealer, ke orang jual mobil. Dia datang ke car dealer itu. Dia juga mikir, aku gak ada niat beli mobil, tapi dia digerakkan ke car dealer itu. Dia ketemu sama marketingnya tampangnya suntuk. Terus dia tanya kenapa suntuk, udah cerita masalahnya. Terus dia ingat, aku juga punya kuasa. Aku bukan pendeta, tapi aku punya kuasa.
Terus dia tanya, Bapak mau didoain gak? Oh mau, didoain. Sampai nangis-nangis katanya. Terus dia pikir, wah mestinya hari Minggu besok aku ajak ke gereja aja ya, supaya ketemu pastorku. Tapi udahlah sekarang aja aku doain. Terus hari Minggu dia ke gereja, dia cari, kan orangnya diundang ke gereja dikasih alamat. Kok gak kelihatan? Pulang gereja dia telepon nomor teleponnya, yang ngangkat istrinya. Terus istrinya bilang, suamiku sudah meninggal. Coba kalau dia digerakkan untuk mendoakan, tapi dia tidak lakukan, satu jiwa hilang. Jadi rahasia ini reaching everyone. Saudara-saudara harus tahu, kalau saudara-saudara adalah orang yang paling gampang digapai oleh orang yang membutuhkan. Kayak ujung jubah Tuhan Yesus tadi loh. Orangnya mungkin udah desperate banget. Pengen banget dengar berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Pengen banget didoain. Tapi kalau saudara mengeraskan hati bilang, aku gak berani lah. Ntar tunggu Pastor Nathan aja. Atau ntar tunggu Pastor Lina aja. Iya kalau sempet. Kalau enggak. Jadi kalau ngomong reaching everyone, needs everyone. Itu bicara saudara-saudara semua. Bicara kita semua. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kenapa? Karena kita semua ini diurapi. Yang diurapi itu bukan cuma pendeta besar. Bukan badannya besar ya. Maksudnya yang namanya besar, pelayanannya besar. Enggak. Kita semua diurapi. Rasul Paulus mengatakan, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang dihormati, ada yang kurang dihormati, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi Rasul Paulus mengatakan apa? Kita semua ini tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus ngomong, bukan ngomong aja, kasih contohnya jelas. Ujung jubah Tuhan Yesus saja, waktu dipegang ada kuasanya. Dan saya mau katakan, saudara-saudara bukan ujung jubah Tuhan Yesus. Saudara-saudara adalah alat-alat Tuhan Yesus yang hidup. Saudara mau enggak hidupnya dipakai untuk memenangkan jiwa? Dan ini saatnya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan tunggu dulu. Tunggu nanti aku jadi pendeta. Daftar sama Kosoni kan. Mau jadi PDP, PDM. Tunggu nanti aku jadi PDP, PDM baru aku akan. Terlambat. Jadi PDP, PDM sekarang susah banget. Sekarang waktunya kita semua mau dipakai Tuhan. Untuk reaching everyone. Amin. Yuk kita bagi bersama-sama. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku komit Tuhan. Aku mau ikut dalam kegerakan yang besar ini. Aku mau menjadi penuai-penuai itu. Supaya nanti 2033 semua orang di muka bumi ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mungkin waktunya gak sampai 2033 Tuhan sudah datang. Dan saya mau mengajak kita semua Hope Church. Bukan cuma saya, tapi kita semua. Kita mau berjanji sama Tuhan. Tuhan aku mau ikut kegerakan ini Tuhan. Aku mau menjadi penuai jiwa. Karena kami melihat sedang terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Udah bukan zamannya kita mikirin diri sendiri. Udah bukan zamannya kita berdoa dengan kata-kata aku. Tapi mari kita berdoa, Tuhan pakai aku Tuhan.
gedung ini penuh, tetapi saya menanti-nantikan Banten penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bahkan dunia penuh kemuliaan Tuhan. Dan waktunya sudah gak lama lagi. Apapun profesi kita, lakukan sebaik-baiknya. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang lewat profesi kita masing-masing. Tapi kita harus mengubah fokus kita. Kalau selama ini aku. Tapi apapun yang kita lakukan hari ini, hari-hari ke depan, aku lakukan. Karena Tuhan taruh aku di tempat ini. Tuhan taruh saudara-saudara di pekerjaan masing-masing, di sekolah masing-masing. Karena Tuhan mau saudara menjangkau jiwa-jiwa. Kalau saudara sungguh-sungguh komit ngomong sama Tuhan, pakai aku Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat, hati yang menjerit kepada Tuhan, yang berjanji Tuhan inilah kami, pakai kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bukan hanya aku, bukan hanya keluargaku, tapi seluruh Hope Church. Kami mau ambil bagian dalam kegerakan ini. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kami enggak mau memikirkan diri sendiri saja. Tapi mulai hari ini, kami tahu panggilan kami masing-masing. Kalau Engkau tempatkan kami di pekerjaan kami, di usaha kami, di sekolah kami akan buka mata kami. Kami akan lihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar, jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan, jiwa-jiwa yang tidak punya pengharapan. Kami mau doakan mereka Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan, kalau ada orang yang tinggal di satu rumah dengan kami yang belum percaya Tuhan Yesus, kami mau mulai berdoa buat mereka. Semuanya tutup mata ya. Semuanya tutup mata. Mungkin ada satu atau dua orang yang tinggal satu rumah. Tapi mungkin ada papa, mama, ada saudara, ada opa, oma, kongkong, popo. Saudara yang belum percaya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Ada mungkin suami atau istri yang belum percaya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Berikan kepada mereka hati yang mencintai jiwa-jiwa. Engkau rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Kami enggak perlu mati untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi mulai hari ini kami mau berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada di rumah, yang tinggal bersama dengan kami, yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebut nama mereka dalam hati saudara masing-masing. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mendengar. Tuhan yang akan menyelamatkan orang-orang yang namanya saudara-saudara panggil. Roh Kudus yang akan melembutkan hati mereka. Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Sehingga mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, kuatkan mereka. Berikan hati seperti hati-Mu yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kepada mereka kemampuan untuk jadi berkat. Tingkah laku, tutur kata mereka diubahkan. Sehingga waktu orang-orang yang dekat dengan kami melihat ada perubahan terjadi, mereka akan cari siapa Tuhan yang bisa mengubahkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan teladan buat kami.
mati di atas kayu salib karena jiwa-jiwa. Dan kami mau belajar dari Engkau sendiri yang tidak menyayangkan hidupmu demi jiwa-jiwa. Dan oleh karena itu Tuhan, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Bahkan kami sudah janji hari ini, setiap pribadi akan bergerak untuk memenangkan setiap orang, everyone di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kami percaya pelayanan kami gak sia-sia. Dan sekarang kami akan diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik, kami juga bersyukur kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Persembahan persepuluhan, persembahan rutin, Engkau memberkati. Tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati. Baik secara cash maupun secara QR, Engkau memberkati. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang mengelola keuangan di Hope Church, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu lainnya, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.